بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن النفس لا تشبع ومن الدعوة لا يستجاب لها. اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Ikhwani fi din wa khatal iman rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Wala wal Bara yang setelah penjelasan tentang pentingnya akidah yang terlebih dahulu yang harus diyakini dan menjadi landasan bagi seluruh amalan-amalan soleh yang akan kita kerjakan. Maka di sini seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in yang bernama Sufyan bin Uyainah, ya. Beliau seorang ulama yang besar di zamannya, di zaman tabi'ut tabi'in. Beliau lahir pada tahun 107 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 198 Hijriah. Ya, kurang lebih umurnya 91 tahun. Ya. Nah, di sini Sufyan bin Uyainah menuliskan secara runut, secara rinci. Beliau katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada setiap manusia di seluruh penjuru dunia ini agar manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika mereka mengucapkan itu, maka darah dan harta mereka menjadi terlindungi, kecuali jika ada satu alasan yang dapat dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka terjaga, ya, darahnya, hartanya, kehormatannya terjaga, kecuali, ya, tidak terjaga ketika seseorang itu melakukan kesalahan yang di dalam pertimbangan syariat Islam dia harus kena hukuman. Misalkan dia membunuh, ya, maka dia pun harus mendapatkan kisos. Atau melakukan kemaksiatan yang lain, maka dia pun harus mendapatkan hukuman, ya. Adapun perhitungan daripada amal seseorang, ya, adalah urusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kaum muslimin, yang pertama kali kepada para sahabat, untuk melaksanakan sholat setelah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahi, kata beliau, kata Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, demi Allah, sekiranya mereka tidak melaksanakan sholatnya, tentu syahadat sebagai ikrar yang pertama kali yang mereka ucapkan, maka tidak ada gunanya, ya. Tidak berguna ucapan itu jika tidak melaksanakan sholat. Kemudian Allah menyuruh Rasulullah SAW, ya, menyerukan kepada Rasulullah untuk memerintahkan kepada para sahabat berhijrah ke Madinah. Beliau pun memerintahkan dan mereka pun melaksanakannya, walaupun di antara mereka itu banyak orang-orang yang tidak mau berhijrah.
Ya. Maka kata Sufyan bin Uyainah, wallahi demi Allah, sekiranya mereka tidak melakukan hijrah sebagaimana perintah dari Allah dan Rasulnya, ya, demi Allah kata beliau, tentu syahadatain, ya, kalimat syahadat dari ikrar yang pertama kali mereka ucapkan itu, ya, dan salat yang mereka tunaikan itu tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Sudah syahadat, sudah salat, tidak mau berhijrah, ya. Maka ini kata Sufyan bin Uyainah, syahadatnya tidak berguna, salatnya pun tidak berguna. Bayangkan. Jadi pentingnya hijrah ini, ya. Kemarin sudah saya sedikit sampaikan tentang syariat hijrah ini, ya. Apa bahayanya jika kaum muslimin tidak berhijrah, ya. Sementara dia menyadari bahwa dia tinggal di negara kafir, ya. Kecuali kalau orang yang tidak paham seperti Indonesia ini negara kafir, ya. Kalau mereka tidak paham tentang esensi daripada suatu pemerintahan, mereka pun tidak tahu tentang makna perintah hijrah ini. Dan ini wajib harus dilakukan oleh kaum muslimin. Di dalam kitab ini kata Sufyan bin Uyainah, hijrah ini menjadi perintah yang ketiga setelah bersyahadat, kemudian sholat, lalu hijrah, ya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak hijrah, syahadatnya tidak ada gunanya, sholatnya tidak ada gunanya jika dia tidak berhijrah, ya. Dari mana pemahaman hijrah ini? Tentu seorang muslim harus mengetahui, ya, bagian daripada ilmu tentang akidah la ilaha illallah, bagiannya adalah, ya, untuk berhijrah, ya. Kata Sufyan bin Uyainah, kalau tidak, maka syahadatnya pun batal, sholatnya pun batal kalau tidak mau berhijrah. Kecuali mereka menipu diri mereka sendiri, ya. Yukhadi'unallaha waladzina amanu, ya. Mereka itu sebenarnya menipu diri mereka sendiri, ya, dengan mengatakan bahwa ini negara Islam, Indonesia ini negara Islam. Tidak. Dari mana negara Islam? Ya. Apa identifikasi, ya, syarat-syarat dari sebuah negara disebut Daulah Islamiyah atau negara Islam itu apa syarat yang paling utama? Ya. Bukan hanya pemimpinnya yang sholat, bukan, ya. Tetapi hukum yang melandasi suatu pemerintahan di negara itu yang harus berdasarkan syariat Islam, ya. Kalau ada kemudian kalimat kita harus mengikuti ulil amri, oke. Ulil amri itu terminologi di dalam satu syariat yang disebut syariat Islam, ya. Di mana syariat Islam itu adalah satu konstitusi, satu perundang-undangan di dalam satu institusi, ya. Kalau institusinya bukan Islam, bukan negara Islam, sudah barang tentu konstitusinya pun, hukum-hukum dan perundang-undangannya pun bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu satu kepastian, ya. Sebenarnya demikian, jika perundang-undangan, jika hukum di dalam satu pemerintahan yang biasa disebut sebagai konstitusinya itu bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, maka otomatis institusi itu bukan disebut negara Islam. Nah, ini harus dipahami, kecuali tadi orang-orang yang bermaksud untuk menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Jadi ikhwan fillah khatal iman rahimani rahimakumullah, orang yang tertipu, ya, oleh satu keadaan di mana dia mungkin dia tahu atau mungkin dia sama sekali tidak tahu, ya, tentang fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Apa arti dari makna kalimat fa'lam ini? Tidak lain adalah ilmui seluruhnya, ya. Seluruh ilmu ini, ya, ujungnya adalah kalimat la ilaha illallah.
dan berakhir pula dengan kalimat la ilaha illallah. Ini perkataan Syekh Hamad bin Atiq rahimahullah taala, ya. Seorang salafus saleh, ya, generasi salaf. Beliau yang mengatakan bahwa seluruh Al-Quran ini, ya, menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, dan akhir daripada Al-Quran itu pun akan menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah, ya. Maka ikhwan fillah ukhatul iman rahimani rahimakumullah, sekali lagi bahwa orang-orang yang disebut sebagai penipu, ya, mereka karena mereka enggan untuk meninggalkan tanah airnya, karena mungkin sudah kadung, katanya kita ini sudah kadung bermuahadah, sudah kadung berjanji, ya, bersepakat, ya. Ya silakan kalian bersepakat. Kalau ada orang yang tidak bersepakat, ya jangan belingsatan dong, jangan, ya, jangan. Karena orang itu memiliki satu persepsi yang berbeda-beda. Kalian memahami persepsi, ya, tentang negara muahadah hari ini disebutkan sebagai negara satu kesepakatan, silakan, kami tidak mengganggu. Tapi jangan dihalangi ketika kami akan mengatakan atau kami berpendapat bahwa negara ini haruslah berdasarkan syariat Islam, haruskan berdasarkan daulah Islamiyah, ya. Dan kami punya argumentasi yang kuat untuk kami jelaskan kepada umat Islam. Tolong jangan dihalang-halangi, ya. Silakan kalian menipu, tidak masalah, ya. Tapi sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menipu siapa-siapa, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri, ya. Mereka tidak sadar, ya. Walakin la yash'urun, ya. Tetapi mereka tidak sadar. Nah, inilah yang harus kita pahami tentang, ya, runut, ya, secara runut Sufyan bin Uyainah menjelaskan tentang pengaruh, ya, pengaruh kalimat la ilaha illallah di dalam diri para sahabat, ya. Bagaimana pengaruhnya, ya. Urutan-urutan ini berdasarkan dari sirah, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah syahadat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian berhijrah, ya. Kemarin sudah saya sebutkan orang-orang yang tidak mau berhijrah, ya, itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang kafir. Bisa dibaca di dalam surat An-Nisa ayat ke-97, ya, di mana di dalam kisah, di dalam ayat itu, ya, Allah berfirman, ya, ketika malaikat, ya, datang menolong Rasulullah dan para sahabat, menolong pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kurang lebih 1000 malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril, ya. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin, dan peringatan ini untuk diingat oleh kita sampai hari ini. Allah ingatkan kepada kita, ya, bahwa innal ladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang telah dibunuh oleh para malaikat itu, ya, adalah orang-orang yang tidak mau berhijrah. Perhatikan kalimat ini, ayat Allah ini, surat An-Nisa 98. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, ya. Jadi mereka ini berperang di pihaknya orang kafir, ya. Ini khusus, ya, wabil khusus kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di institusi Polri dan TNI. Ini penting ayat ini untuk dipahami oleh mereka. Hati-hati, perhatikan ayat ini, kata Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim, ya. Orang yang tidak mau berhijrah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan zalim anfusihim, zalimu anfusihim. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau hijrah. Ini momennya dengan tahun baru Hijriah ini, ya.
Karena hijrah itu diambil oleh Umar bin Khattab, dijadikan sebagai tahun awal dari penanggalan Islam, ya, disebut Hijriyah. Dari momen inilah, ya, maka pentingnya kaum muslimin untuk mengingat-ingat tentang hijrah ini, bukan sekedar memperingati, ya, memperingati tahun Hijriyah baru, tapi melepaskan kisah di dalam surah An-Nisa 98 ini, ya. Lalu cerita ngalur ngidul, ya Allah, untuk apa, ya? Kisahkan ini dulu, ya. Ini penting karena ini urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Urusannya ini selamat atau tidak selamat kita di dunia ini, ya. Jangan sampai kemudian kita melalaikan ayat ini dan kita biarkan, ya, itu artinya kita sedang menipu diri kita sendiri. Jangan, ya. Ya. Ini pentingnya ikhwan fillah rahimakumullah. Kenapa? Karena akidah yang pertama itulah yang penting untuk difahami, untuk diyakini. Kami ulangi ayatnya. Innalladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ya. Ketika malaikat membunuh mereka pada saat ketika dalam perang Badar itu, perang pertama kali di dalam Islam, ya, 2 tahun setelah hijrah, mereka mengatakan ketika ditanya, ya, fima kuntum, malaikat bertanya kepada mereka, kamu ini dalam keadaan apa kamu mati? Di dalam tafsir itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kamu mati ini membela siapa? Gitu. Wahai saudara-saudara kaum muslimin, wabil khusus saudara kita TNI dan Polri yang masih muslim, perhatikan kalimat ini. Fima kuntum, kamu mati ini membela siapa? Itu pertanyaan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ard, kami ini orang-orang yang dijajah. Perhatikan ini, kami orang-orang yang dijajah, sehingga kami terpaksa untuk berada di barisan perang orang-orang kafir. Kami ini dijajah, kami tidak punya pekerjaan, terpaksa kami masuk dalam militer, kami terpaksa masuk ke dalam kepolisian, walaupun nyogok misalkan, ya, berani nyogok, naudzubillah min dzalik, subhanallah, berani murtad, ya, berani nyogok untuk murtad, naudzubillah min dzalik. Ini kan bahaya ini, ya kan, bahaya loh, tidak main-main ini ayat ini. Mari kita renungkan ayat ini dengan jujur tentunya, ya. Jadi mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ard, kami ini orang-orang yang dipaksa di dalam kota Mekah itu, ya. Kenapa? Karena nggak mau hijrah. Itu aja persoalannya. Karena nggak mau hijrah, tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ya, mereka akhirnya dipaksa, betul-betul terpaksa ini, ya. Mereka tidak digaji loh oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tidak digaji, ya. Tapi mereka betul-betul dipaksa untuk menjadi tentara terdepan, di barisan terdepan dari orang-orang kafir, untuk membela orang-orang kafir, ya. Maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun, ya. Malaikat Jibril yang memimpin pasukan ini, ya, dengan membawa pedang dari neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Maka pedang itu disabetkan ke tubuh mereka, sehingga tubuh mereka pun tergores oleh pedang dan keluar ada sayatan seperti gosong kena api, naudzubillah min dzalik. Sehingga bertanya para sahabat, siapa ini Rasulullah? Kenapa? Mohon maaf, kenapa mereka mati seperti ini? Rasul mengatakan mereka telah dibunuh oleh malaikat. Sebagai pelajaran tentunya bagi kaum muslimin, ya. Ini penting, ikhwan fillah rahimakumullah. Fima kuntum, bertanya malaikat, kamu ini mati membela siapa? Kunna mustad'afin, kami ini membela, ya, orang-orang kafir di Mekah. Fil ardi itu artinya di Mekah, di bumi Mekah kami ini meninggal karena kami membela orang-orang kafir ini. Kami dipaksa. Kunna mustad'afina fil ard, kami ini orang-orang yang terjajah, kami dipaksa di Mekah itu, ya. Kemudian malaikat bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah, ya. Apakah kamu tidak perhatikan, tidakkah kau renungkan
bahwa bumi Allah ini luas. Alam takun ardullahi wasi'ah, wasi', luas. Fatuhajiru fiha. Maka sehingga kamu dapat keluar, dapat berhijrah, dapat pindah dari negara itu, dari negara kafir itu. Bayangkan, Mekah ketika itu ada Baitullah loh, itu ada Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah, ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasul rela meninggalkan tanah airnya, meninggalkan Baitullah di sana. Dan para sahabat pun mengikuti. Apa kata Sa'd bin Uyainah? Jika mereka tidak melaksanakan hijrah sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka syahadat mereka, sholat mereka tidak ada artinya di hadapan Allah, tidak ada gunanya. Loh, sekarangnya mana dinarasikan, ya? Cinta negeri, cinta tanah air, apa dilarang? Tidak, tidak dilarang, bahkan bisa wajib. Cinta tanah air itu bisa wajib, tetapi ada syaratnya. Jika di dalam negara itu ditegakkan hukum Allah, maka wajib untuk membela negara daulah Islamiyah, itu wajib. Bahkan kewajiban itu bisa sampai kepada orang-orang yang berada di sekitar, di luar teritorial itu. Maka wajib bagi orang-orang Malaysia, bagi orang-orang Australia, bagi orang-orang Brunei Darussalam, orang-orang Filipina, jika melihat kaum muslimin, ya, dia berjuang di dalam negeri Indonesia ini untuk menegakkan daulah, maka jika umat Islam di Indonesia tidak mampu, maka wajib negara-negara tadi itu, kaum muslimin yang ada di negara itu, untuk membantu kaum muslimin yang ada di Indonesia. Begitu pula jika di Filipina ada proses penegakan daulah, maka wajib, kata Rasulullah, wajib bagi umat Islam yang berada di timur untuk membela umat Islam yang berada di barat ketika umat Islam di barat itu dizolimi oleh orang-orang kafir. Dizolimi bermakna mereka menegakkan Islam tapi diperangi oleh orang-orang kafir di negerinya sendiri, maka negeri-negeri yang lain pun harus membantu. Jadi ikhwan fillah ukhatul iman rahiman rahimakumullah, di akhir ayat itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika mereka mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang dijajah, mereka terpaksa, ya, kemudian malaikat pun bertanya, apakah kamu tidak perhatikan bumi Allah ini luas? Fatuharuju fiha, sehingga kamu bisa berhijrah keluar dari kota Mekah itu. Ya. Langsung oleh malaikat dipoin, langsung distabilu. Fawa'mahum jahannam. Ya. Maka mereka itu adalah orang-orang penghuni neraka jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam itulah tempat kembali yang sangat buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka ikhwan fillah ukhatul iman rahiman rahimakumullah, mari kita membela negara selama negara itu memperjuangkan tegaknya daulah dan syariat Islam, ya, tegaknya negara Islam dan untuk menegakkan syariat Islam, ya, mari kita bela. Tapi kalau jika kemudian negara itu justru memerangi, ya, daulah Islamiyah, memerangi negara Islam, ya, memerangi tegaknya syariat Islam, ya, berarti mereka musuh. Maka ikhwan fillah ukhatul iman, demi Allah kata beliau, tentu, ya, jika mereka tidak melakukan hijrah, tidak keluar dari kota Mekah, ya, dan mereka pasti akan dijajah, akan dizolimi, akan dipaksa, ya, untuk membela negara kafir itu. Ya. Maka syahadat yang mereka ikrarkan, sholat yang mereka lakukan tidak ada gunanya jika tidak melaksanakan hijrah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan Rasulullah dan kepada kaum muslimin, ya, untuk kembali ke Mekah. Bayangkan, kembali ke Mekah setelah hijrah. Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk kembali ke Mekah. Allah perintahkan para sahabat, para kaum muslimin untuk kembali ke Mekah. Untuk apa? Untuk memerangi anak-anak, bapak-bapak, saudara-saudara mereka sendiri, sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sekali lagi, walaupun mereka sudah mengucapkan, karena mereka dianggap murtad.
Bayangkan ini. Bergabung dengan tentara, bergabung dengan kepolisian mereka menjadi murtad. Ini secara am, ya. Oh itu takfiri. Loh, takfiri itu ada di dalam syariat Islam, ya. Takfiri yang berdasarkan argumentasi, bukan takfiri berdasarkan sentimen, tapi berdasarkan argumen. Ada. Kok itu tuh takfir? Kok ada di dalam pengkafiran seseorang? Kalau tidak ada ya enak orang munafik. Tidak ketok kafiri. Karena tidak boleh dikafirkan kalau dia sudah sholat. Loh, kalau orang munafik yang sholat bagaimana? Ya. Ikhwan fillah ikhwatal iman, rahiman rahimakumullah. Ya. Maka Islam ini dijaga oleh Allah dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tidak dijaga dengan perasaan, tidak. Dijaga dengan Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan, mereka yang sudah syahadat, sudah sholat, tidak mau berhijrah, dianggap murtad oleh Sufyan bin Uyainah. Kenapa? Karena mereka berpihak kepada orang kafir. Ya. Kalau tidak berpihak, bagaimana? Ya tunjukkan kalau kalian tidak berpihak kepada pemerintahan kafir seperti Indonesia ini. Tunjukkan kalau kalian tidak berpihak. Jangan malah menjadi corongnya pemerintahan kafir. Jangan. Itu sudah murtad antum, walaupun antum LC, walaupun antum itu MA, hafal Quran 30 juz, hafal hadis. Tapi kalau pembelaan antum kepada pemerintahan kafir sudah murtad, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Summa na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasul dan kepada para sahabat untuk kembali ke Mekah dalam rangka memerangi anak-anak mereka, bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan jika itu tidak dilakukan oleh mereka atau mereka keberatan, ya, untuk berperang, ya, disuruh memerangi, keberatan. Illal mustad'afina minar rijal wal wildan, ya, la yastati'una hillah, ya, wal wildan, yang tidak punya kemampuan untuk berangkat berperang. Ini yang disebut mustad'afin. Ya. Kalau mereka itu bukan mustad'afin, tidak mau keluar dari Mekah, ya, tidak tahu alasannya apa, ya. Mungkin ada yang beralasan kami cinta kepada tanah air, NKRI harga mati. Ini ucapan yang berbahaya ini. Dalam timbangan syariat ini berbahaya. Dalam timbangan akidah ucapan NKRI harga mati, Pancasila sudah final, ini berbahaya kaum muslimin. Ikhwan fillah. Pahami ini, pahami, ya. Ya, pahami dengan argumen yang kuat, bukan dengan sentimen. Tidak, pahami dengan otak yang waras. Jangan dengan emosi, jangan. Dan Islam ini terbuka kok bagi siapa saja yang ingin mengetahui kebenaran Islam. Silakan belajar. Ya, karena ini ilmu ini untuk menyelamatkan. Ya, ilmu itu cahaya untuk menerangi jalan kehidupan di dunia ini. Ya, itulah ilmu Al-Quran dan Sunnah ini. Ya. Jangan sampai seperti orang-orang yang tadi, yang menipu tadi itu. Ya. Oh, tidak wajib hari ini hijrah, karena ini sudah negara muahadah, termasuk negara Islam. Ulil amri kita orang yang masih sholat. Loh, sudah batal kok sholatnya, kok dikatakan Islam? Ya. Baik, kita istirahat dulu. Kita dengarkan adzan. Allahu Akbar. Maka demi Allah, kata Sufyan bin Uyainah tadi, ya, jika mereka tidak melakukan perang untuk melawan bapak-bapak mereka yang kafir, anak-anak mereka yang kafir, ya, dan saudara-saudara mereka yang kafir, maka sudah barang tentu syahadat mereka tidak berguna, sholat mereka tidak berguna, hijrah mereka ke Madinah pun tidak berguna kalau mereka tidak mau berjihad di jalan Allah untuk memerangi orang-orang kafir, ya. Walau kanu ulil kurba, di dalam Al-Quran, walaupun itu kerabat-kerabat mereka sendiri. Allahu Akbar. Demi Allah, sekiranya mereka tidak melakukannya, maka batalah syahadatnya, tidak berguna sholatnya, hijrahnya pun tidak berguna, ya. Jadi kalau saya mengatakan ini, tentu ada orang-orang yang tidak suka. Oh, itu Wahabi itu. Tahun berapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir itu? Ini yang ngomong bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ini bukan Wahabi, ya. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tolong jangan ditinggalkan ini. Pelajaran seperti itu tolong jangan ditinggalkan dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah.
Karena ini bukan Wahabi. Jihad itu bukan ajaran Wahabi, tidak. Tauhid itu bukan ajaran Wahabi, tapi ini manhaj yang sudah diberlakukan oleh seluruh sahabat sampai pada ulama sekelas Sufyan bin Uyainah dan beliau adalah tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi jangan dipelintir, oh itu ajaran Wahabi. Waduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi ikhwan fillah akhwatal iman rahiman rahimakumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, insyaallah. Ketika Allah mengetahui kebenaran di dalam hati mereka tentang 4 perkara tadi, perang, hijrah, salat, ya, dan syahadat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan kepada mereka untuk berangkat ke Mekah, ya, untuk melaksanakan haji, ya, untuk melaksanakan haji dan mencukur rambut mereka sebagai bukti kebenaran dan ketundukan di dalam hati mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun melakukannya. Wallahi, demi Allah, sekiranya mereka tidak melakukannya, tentu ya syahadat mereka, salat mereka, ya, hijrah mereka, peperangan yang mereka lakukan pun tidak ada gunanya. Kalau sudah mampu tidak mau haji, batal syahadatnya, salatnya tidak berguna. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ketika Allah mengetahui kebenaran hal itu di dalam hati mereka, maka Allah pun menyuruh Rasulullah untuk mengambil sebahagian dari harta-harta mereka sebagai zakat, sebagai pensuci yang akan mensucikan dan membersihkan hati dan harta mereka. Beliau pun memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukannya, dan mereka pun melakukannya dengan ikhlas, sehingga mereka pun datang membawa harta-harta mereka, baik yang kaya maupun yang miskin, dengan jumlah yang banyak ataupun sedikit, mereka pun datang membawa harta mereka, karena ini perintah untuk berzakat, ya. Kata Sufyan bin Uyainah tadi ini dalam rangka untuk membersihkan jiwa mereka dan untuk membersihkan harta mereka. Demi Allah, sekiranya mereka tidak melakukannya, tentu syahadat mereka, salat mereka, hijrah mereka, perang mereka, haji mereka tidak ada artinya jika mereka tidak mengeluarkan zakat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, kebenaran dalam hati mereka tersebut tentang 5 hal itu tadi, ya, maka yang berkaitan dengan 5 hal ini Allah turunkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah. Jadi inilah kelengkapan, sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan didasarkan pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian pengaruh dari kalimat la ilaha illallah ini menjadikan mereka ikhlas untuk melaksanakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Salat, hijrah, perang, jihad, berhaji dan mengeluarkan zakat, ya. Jadi ikhwan fillah akhwatal iman rahiman rahimakumullah, kita akan lanjutkan lagi dengan pengaruh yang lain, ya, kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan hari ini. Bagaimana potret kehidupan kaum muslimin hari ini jika ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.